Yang penting punya rekening dan bertambah gitu. Rekeningnya saya masuk ke istri ya, Mas Bu, nggak di saya ya. Oh ya podo itu. Halo Sobat Cembis, Cembilan Bisnis. Saya HBU dan untuk kali ini saya akan menginterview orang yang katanya biasanya nginterview orang. Nah, ini adalah kawan saya satu alma mater, dia angkatan 2002, saya 2000, jadi dia di bawah saya 2 tahun. Namanya Mas, agak panjang saya baca ya, Helios Satrio Aryo Dewo. Tapi kita bisa panggil dia dengan nama Mas Una. Bener ya? Betul, betul, betul. Betul, oke. Ini saya bacakan lagi. Mas Una itu merupakan sarjana psikologi dan sekaligus owner dari The Tutu. The Ya. Tutu itu adalah travel agent di Jogja yang sudah ada sejak 2017. Nah, ini yang mau kita bahas, fokusnya adalah Mas Una ini juga founder dari guidelokal.id atau guide lokal saja, Betul. yang ini sangat berani, berdiri tahun 2020, berani banget dia. Pada saat Corona menerjang kita semua, memberikan ujian bareng-bareng untuk kita semua, ini yang bergerak di bidang travel yang seharusnya tiarap, ini malah timbul. Ya. Nah, sekarang kita coba kolek-kolek lagi ya, kita kilik-kilik lagi, Mas Una. Ini kenapa sih kok bisa memutuskan untuk guide lokal itu langsung bangkit di 2020? Kenapa nggak ditunda? Terus gimana sih perjalanan Mas Una itu kok bisa mendirikan atau sebagai owner dari The Tutu? The Ya. Tutu itu kan travel agent. Ya. Apakah ada pengaruhnya psikologi ataukah ada pengaruhnya mungkin hobi atau pekerjaan sebelumnya? Monggo Mas, coba tolong di Ya. Ya. sharing buat kita semua. Terima kasih loh Mas CPU sama teman-teman yang lain. Ini apa namanya? Biasanya memang aku jadi penanya ya. Sekarang jadi yang ditanya rasanya agak aneh sebenarnya. Selalu ada yang Nah, pertama untuk segala sesuatu. oke, saya mau bercerita sedikit aja tentang Detutu sebenarnya. Saya bentuk sebenarnya pada waktu saya pulang atau kembali lagi ke Jogja selama saya merantau di Kalimantan. Jadi saya kembali ke kembali ke Jogja itu akhir 2016. Akhir 2016 itu saya ke Jogja belum punya pekerjaan. Mau melamar kerja, gajinya masih juga nggak masuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mau usaha juga nggak tahu kan mau usaha apa di Jogja kan, karena saya pun juga baru datang lagi, mulai dari nol. Jadi benar-benar masih blank mas Heru. Waktu itu awal sempat mencoba di ikan. Jadi kayaknya ternak ikan kayak seru di Jogja, kayaknya seru kan. Tapi sepertinya seperti kata-kata Mbak Dukun, mungkin saya nggak cocok di air, jadi gagal sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu mungkin jadi apa ya perjalanan dari perjalanan hidup tuh, gagal pasti wajar. Jadi tapi kan yang saya tangkap adalah saya menangkap atau melihat apa sih yang harus diperbaiki sebenarnya untuk pengembangan diri. Nah kemudian pada waktu saya di Jogja juga awal-awal itu banyak teman-teman atau rekan-rekan yang di Kalimantan itu mencari liburan di Jogja. Nah itu kita lempar terus nih ke teman-teman nih. Ini ada job nih, ada job nih. Padahal aku nggak ada kerjaan mas. Akhirnya aku bilang ke istri kan, gimana kalau kita kerjain sendiri? Nah, mulai dari situ sebenarnya Mas Eko kita ambil kita berani untuk ambil mobil second pada waktu itu kan. Karena kan masih hati-hati juga toh, kita nggak tahu dunia ini. Kita ambil mobil second pada waktu itu aku membawa tamu atau bos ekspedisi Kalimantan itu 5 hari keliling Jogja. Nah, itu berjalan begitu di hari terakhir habis terus nggak ada gawean. Nah, gitu mobilnya kan ngopo lagi. Mobilnya mau diapain kan? Padahal itu nyicil dan Cicilan berjalan. padahal saya juga belum punya jaringan, belum punya pasar toh. Jadi memang benar-benar terjun nekat dan hanya modal nekat. Kemudian pada waktu itu saya sempat gabung di salah satu taksi online. Pada waktu itu kan memang masih sehat ya.
Saya bilang masih sehat karena untuk take home pay 1 hari itu lumayan besar untuk kelas Jogja itu. Kemudian mendekati akhir 2017 itu, kayaknya kurang lebih di bulan Agustus, saya dapat tamu dari Malaysia. Itu kemudian dia meminta, kita ketemu di online ya, ketemu di salah satu di aplikasi online. Kemudian dia lanjut offline. Oke, akhirnya kita offline, dia pakai saya 2 hari, dan di hari terakhir itu dia foto kita berdua. Kemudian dia post di akun Facebooknya dia. Dan dia nge-tag ke saya. Nah, pada saat itu responnya bagus, respon teman-temannya dia, respon teman-teman saya. Jadi tak pikir loh, oh oke, Facebooknya saya rubah. Facebook saya rubah menjadi semi menawarkan jasa. Jadi mulai dari Agustus 2017 tuh mulai aktif di Facebook. Segala servis saya, segala petualangan atau saya buat tamu itu saya post di Facebook kan. Sampai saya di akhir Desember 2017 itu saya main di Instagram juga. Padahal waktu itu saya juga nggak begitu paham kan, Instagram ada tapi nggak pernah buat posting. Akhirnya main di Instagram di akhir-akhir 2017. Dan saya bisa bilang pada waktu saya bermain di Instagram itu, saya memainkan suatu cerita. Jadi saya nggak kalau jangan lihat di profil saya di Facebook dan di Instagram itu, saya membuat satu cerita. Di hari ini kita ngapain? Ada nggak sih hal yang menarik di hari itu dengan tamu saya itu? Jadi saya sangat jarang tuh datang ke Jogja pakai saya jarang banget loh. Tapi saya lebih bercerita. Ini tamu saya hari ini, kita ngapain aja hari ini? Ada hal yang menarik apa di situ? Nah, itu ternyata menjadi satu hal yang menarik bagi teman-teman. Karena ya itu berbeda. Pada waktu itu memang, bahkan saya bisa bilang sampai saat ini pun belum ada yang bermain di situ. Saya bermain di storytelling, saya bermain di cerita apa yang kita lakukan. Kebetulan mungkin juga karena basic saya juga psikologi. Jadi kebetulan ya tamu-tamu saya juga mereka sering kali bilang ke saya itu, wah, I'm lucky to have you. Saya beruntung dapat kamu. Padahal kalau menurut saya beruntung jenengan bisa ketemu saya, atau saya bisa ketemu jenengan. Jadi sebenarnya tinggal dirubah aja konsepnya. Kalau menurut mereka beruntung, saya merasa beruntung. Saya dapat orang yang butuh saya. Nah, kalau jenengan lihat di website saya di detail.id itu kan ada beberapa kata-kata yang mungkin agak aneh. Unescape, you can't escape. Di mana itu saya berasumsi bahwa ketika orang itu memakai jasa saya, biasanya mereka nggak mau pindah lagi. Jadi mereka sebenarnya kayak mereka ingin melarikan diri dari situasi atau pekerjaan yang sehari-hari. Mereka ke Jogja, mereka pengen berlibur. Nah ternyata setelah mereka ketemu saya, mereka nggak mau yang lain, maunya saya. Jadi seringkali terjadi kayak repeat order gitu. Kalau gue nggak sama lu, gue nggak mau. Nah itu mungkin memang dari kebetulan juga basic psikologi mungkin sangat membantu. Karena kebutuhan tamu-tamu yang datang ke Jogja itu kadang-kadang mereka bukan hanya mencari liburan, tetapi mereka mencari kayak mungkin mereka jenuh, mungkin mereka butuh teman cerita, mungkin mereka lagi stres atau depresi dan sebagainya. Fungsi kita makanya saya menggandeng teman-teman psikologi. Jadi konsep kita adalah jangan posisikan diri kita sebagai driver, posisikan diri kita sebagai teman. Nah itu kenapa setiap perjalanan bersama kita itu bermakna karena ya kita equal, kita sama di situ. Kamu cerita, saya bisa dengerin. Makanya kalau kita bermainnya kita marketingnya silent aja, karena yang memarketing kita itu adalah mereka yang pernah pakai kita. Jadi, makanya saya selalu bilang teman-teman kan, buat mereka pulang bahagia. Jangan ambil keuntungan apapun, karena nantinya percaya deh kalau kita kerja bagus itu mereka tahu dan mereka akan memberikan lebih. Kita kembali atau kita mengembangkan D2 ke Get Lokal. Gimana sih hadirnya Get Lokal sebenarnya itu? Nah itu tadi kan dibilang waktu saya sebelumnya ngobrol sama Mas Una, Get Lokal adalah telurnya dari D2 gitu ya. Betul, bisa dibilang Nah tuh gitu. gimana tuh telur tuh maksudnya apa sih?
Jadi sebenarnya kan emang di itu kan kita punya semacam kayak nilai-nilai lah. Nilai-nilai, kemudian ada apa kebutuhan-kebutuhan yang pasar itu cari. Nah, kemudian pada waktu itu saya ingat betul pada waktu lagi ada di apa debat presiden sih, Jokowi dan Prabowo waktu itu, debat pilpres ya. Itu mereka kalau saya debat kedua deh, yang mereka membahas masalah aplikasi atau startup. Nah, pada waktu nonton itu tuh saya bingung kan, saya mau bikin, tapi apaan? Jadi itu hanya muncul ketika saya nonton debat itu kan, saya mau bikin aplikasi. Tapi saya nggak tahu mau bikin apaan. Nah, kemudian saya mandi. Biasanya ide saya muncul kalau saya di kamar mandi, entah buang air besar, entah mandi, itu biasanya ide muncul. Biasanya buang air besar itu banyak Nah, ide. Saya nah, juga sama. Nah, cuman kita banyak yang kayak begitu. Teman-teman juga itu banyak dia. yang kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya berpikir kan saya mau buat aplikasi ini, tapi apa yang berhubungan dengan pekerjaan saya toh. Kemudian saya melihat bahwa mungkin nggak sih kalau misalkan saya mau keliling Indonesia, kalau saya mau mengadaptasi ide tutu ini untuk di kota-kota lain, mungkin nggak ya? Pada waktu itu pikirnya seperti itu. Kalau ke Jogja sudah ada saya, orang-orang bisa cari saya. Tapi kalau saya mau keluar, atau saya mau keluar dari Jogja, misalkan ke Magelang, ke Munthilan, mungkin nggak sih saya mencari orang-orang lokal guide yang sesuai dengan yang saya mau sebenarnya. Nah, itu akhirnya saya berpikir kan, pada waktu itu saya juga waktu saya ingat saya telepon teman saya Richard, yang kebetulan dia saya approach sebagai direktur, kita ngobrol 2 jaman tuh kita ngobrol. Saya bilang kan, saya panggil dia Lemu kan gendut. Lemu, aku duwe ide gitu. Jadi kita istilahnya kayak brainstorming di situ, sama 2 jam kita membahas itu. Dan akhirnya kita kurang lebih 3 atau 6 bulan tuh kita akhirnya mengerucut untuk pola, untuk pengembangan bisnisnya dan sebagainya. Aplikasinya juga akan seperti apa konsepnya, flow-nya seperti apa flow dari aplikasinya itu sendiri. Kenapa kita harus memilih website, kenapa kita harus memilih aplikasi. Jadi berdirinya Gatokal ya memang bisa dibilang nekat, tapi kita berasumsi bahwa yang pertama ini original, belum ada sistem atau aplikasi seperti ini. Kalau Mas HBU bisa lihat di Indonesia maupun di dunia kayaknya belum ada sistem seperti ini. Karena di aplikasi Gatokal itu ada tiga faktor penting yang saya tekankan sebenarnya. Yang pertama adalah itu bersifat sangat personal, baik dari si local guide-nya maupun si traveler-nya. Itu sangat personal. Jadi kalau kita bilang ya dia semacam kayak marketplace tapi dalam bidang jasa local guide. Kemudian yang kedua kebebasan. Kebebasan itu diartikan bahwa para local guide itu dia bebas untuk membuat paketnya dia, bebas untuk membuat durasi waktunya dia, bebas untuk membuat harganya juga. Jadi kebebasan itu ada di tangan mereka. Kebebasan bagi si traveler, bebas untuk memilih lokal guide mana yang mau dipakai, kita nggak akan interfere di situ. Jadi itu akan seperti kayak kayak pasar. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Kalau kita bicara masalah aplikasi, kalau kita bicara masalah guide lokal itu adalah bagaimana caranya agar si wisatawan atau si traveler ini begitu dia membuka profilnya kita, jangan sampai dia lepas. Gimana caranya profilnya kita itu dibikin semenarik mungkin agar ketika si wisatawan atau traveler melihat akun kita, dia nggak akan memilih yang lain. Jadi oke. Asik nih, deskripsinya cakep, foto-fotonya menarik, paketnya harganya masuk kok, hire. Nah, kreativitas itu perlu banget. Karena apa? Karena gimana caranya agar kita membuat paket yang mungkin di luar kebiasaan. Kayak kemarin pernah ada orang datang ke rumah saya menanyakan tentang Gatokal, kan saya tanya kan, di daerahmu tuh ada apa Mas? Ada belut. Kenapa kamu nggak bikin paket kayak paket kuliner Mas? Gimana Mas? Bikin paket gimana mengajak para wisatawan untuk berburu belut bareng-bareng, mengolahnya dalam bentuk makanan, dimakan bareng. Itu tuh udah wisata experience. Kita harus lebih melihat ini lebih luas lagi bahwa sebenarnya semua orang itu
mampu untuk menjadi seorang local guide. Tetapi yang pertama adalah dia harus punya hospitality yang bagus, Mas Ebu. Jadi emang kita melihat bahwa itu kebutuhan itu ada. Jadi kita sesuaikan aja apa yang dibutuhkan sama si wisatawan, kita akan coba ada. Jadi makanya kita ada 11 kategori di mana itu yang biasa wisatawan cari sebenarnya. Bisa dia hanya pure local guide, atau dia teman jalan-jalan keliling kota, atau mungkin dia yang suka sejarah. Nah itu nanti ada kategorinya Mas HBU. Jadi nanti Ada bisa dilihat. opsinya ya, kategori yang Betul, bisa dipilih. seperti itu. Setiap guide itu adalah unik dan keunikan itu silahkan ditonjolkan untuk membuat paket yang juga unik gitu ya. Betul. Kayak Karena misalkan saya hobi pasti ada yang butuh. fotografi, bisa Betul. juga mencantumkan menerima paket sekaligus foto gitu, bisa gitu ya. Betul. Iya, saya pun menjual paket itu kok. Bahkan di paket saya sebelumnya di itu pun saya menawarkan itu. Jadi saya menawarkan jalan-jalan pakai mobil sekaligus dokumentasi. Ah, Orang kan berpikir kalau fotografi, duh mas aku tuh nggak profesional ya. Hello, ini foto dokumentasi perjalanan. Jangan dibayangkan foto prewedding, jangan dibayangkan foto-foto yang hoax gitu ya. Ini foto perjalanan. Dengan kita pakai kamera mirrorless itu udah cukup banget kok, hasilnya bagus kok. Nah itu kan yang orang mungkin masih ragu-ragu, khawatir, takut, atau mungkin nggak percaya diri sih, Mas Abibu. nah, nggak percaya diri itu yang banyak banget orang Ya, ngalami. ya, betul, betul, betul. Nggak percaya diri termasuk juga nggak percaya diri dalam mewujudkan ide atau konsep. Betul, Nah, betul, kalau betul. Mas Una ini kan, kalau saya lihat ini satu orang yang sangat penganut dari strategi bisnis terbaik adalah pelanggan yang puas. Kalau berawal dari Detutu tadi ya, Betul, tentang betul. kepuasan pelanggan segala macam. Ya, Tapi ini yang saya saya salut untuk Mas Una ini adalah orang yang berani mewujudkan konsep atau ide. ya, Kan sekarang banyak tuh, jadi gini, teman-teman saya tuh kalau kadang ya yang ngelihat misalnya ada tempat makan yang hanya menjual mungkin mie instan, terus ditambah ini, tambah itu, tambah topping kalau sekarang kan. ya, ya, Dia ya. bilangnya gini nih, ah cuman gitu doang gue juga bisa, ah cuman mie instan, gue juga udah pernah tuh pengen punya ide kayak gitu. Ya, Pengen betul, betul. punya atau punya ide, Betul, betul. tapi hanya pengen, hanya sebatas angan-angan, Benar, hanya sebatas ide, hanya sebatas konsep. betul. Sedangkan kalau konsep nggak diwujudkan kan jadi sampah. Iya, betul. Iya toh. Nah, Saya gimana pengen tuh juga. caranya mewujudkan ide itu, Mas Una nih? Mungkin sebagai closing nih untuk Ya, teman-teman kita yang baru punya ide di kepalanya ini banyak banget, tapi bingung betul. mewujudkannya gimana tuh? Sebenarnya kalau masalah ide itu kalau kita bicara masalah ide sebenarnya banyak ya. Bahkan kadang-kadang mungkin kita harus ketanggor dulu ya. Jadi dalam artian Ketanggor itu semakin apa kita ketanggor? ketanggor tuh Ayo. apa ya Indonesia ya Kepentok ya, ketanggor itu kepentok ya. bukan. Jadi misalkan nih aku nih dulu aku waktu zamannya kuliah tuh sebelum laundry Mas HPU, Ah, saya melihat potensi itu. Tapi saya nggak berani, saya cuma berpikir doang. cuman hanya Nah, di angan-angan aja nih baru betul. nih. Saya mikir, kayaknya oke nih. Padahal waktu itu belum ada loh Mas HPU. Kayaknya oke nih. Nah, nggak lama begitu muncul jangkrik ya. Apa kurang orang gawe ini? Nah, itu loh. Itu Ah, mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin bagi banyak orang mungkin bisa merespon itu dengan baik ya. Jadi dalam artian mungkin ada beberapa ya ketanggor itu ya. Maksudnya, alah telat aku, alah telat menah ya. Nah, sebenarnya itu nanti akan menurut saya sih itu akan menciptakan satu pribadi yang ketika dia melihat sesuatu, karena jujur ide itu banyak banget Mas Abiu. Ide dari setuju. sendiri, ide dari teman-teman. Kadang-kadang itu teman-teman bercerita tapi tidak membuat satu kesimpulan. Ah, iya Nah, iya iya jadi iya. kemampuan untuk merangkum itu tuh penting juga. Oh, oke, ini menarik nih. Oh, ini kayaknya oke deh. Nah, itu kemampuan untuk merangkum, dan begitu itu terangkum, menurut saya langsung melangkah aja Mas Abiu. Satu langkah aja, dilihat teman-teman ada yang bisa bantu nggak ya? Konsep kayak gini, aku mau nyari ini di mana ya? Langsung dimulai Mas Abiu. Karena ketika biasanya kalau orang punya ide itu kan kayak, aduh aku bisa nggak ya? Duh kok berat ya? Nah, itu kan yang sebenarnya menghambat orang Mas.
Jadi kalau saya berbisnis sebenarnya kalau kita bertemu menemukan suatu ide itu, kalau bisa langsung melangkah, Mas. Jangan terlalu Ya. pikirkan resiko-resiko macam-macam, melangkah dulu gitu. Kalau katanya orang Cina itu dipikir carry. Pikir carry. Ya, ya, ya. Orang-orang Cina kan itu, laku sih, pikir Laku carry. saya pikir carry. Engkau ya iso sambil belajar gitu ya. Betul. Kalau saya boleh bercerita ya, Mas Gimana, Abiu. gimana? Pandemik ini, saya nggak tahu ya, sebenarnya pandemik ini bagi saya melihat bahwa ini sebenarnya bukan menjadi musibah, tapi saya bilang bahwa ini ada satu hal yang bagus ya, karena juga banyak korban di sini. Tapi maksud saya yakin banyak orang yang berubah di masa-masa ini. Banyak orang yang menjadi kreatif sebenarnya. Dan saya melihat entah kenapa ketika pandemik ini masuk, semua itu seperti di reset, Mas BU. Kalau jangan lihat, semuanya dikembalikan ke titik nol. Nah, saya melihat bahwa potensi get lokal itu menjadi kita startnya sama nih. Di mana sebelumnya mungkin udah ada yang overlapping kan. Tapi saya melihat ini semuanya akan di reset dari nol nih. Ini chance, ini kesempatan saya bilang teman-teman. Coba kita coba karena aplikasi ini sangat bagus dan sangat memberdayakan orang-orang di daerah, Mas. Pasti nantinya di aplikasi itu kan kita akan memberikan ada fee untuk manajemen, Mas ABU. Oke. Bagi ya mungkin tuh lumrah untuk menggerakkan motor dari get lokal. Ya, pasti Tetapi butuh. yang bisa saya pastikan Mas ABU adalah concern saya juga bahwa ketika kita punya uang nih, kita akan memberikan pelatihan gratis Mas ABU. Misalkan nih di Kebumen, misalkan ini ada 10 atau 15 orang di situ. Kita akan datang ke sana, kita akan memberikan seminar gratis untuk mengupgrade skill mereka. Mungkin saya akan bawa fotografer, mungkin saya akan bawa profesional local guide, dan dia akan sharing di situ. Agar apa? Agar skill dari mereka itu semua terbagi. Kayak gitu, Mas Adew. Oke, jadi nggak hanya berpikir bisnis, karena bisnis yang hanya berpikir tentang uang itu mendingan nggak usah jadi pebisnis. Ya, betul. Meskipun kalau tadi saya bicara dengan Mas Una sebelum ini, dia sangat tidak suka dengan bisnis. Iya, biasanya kalau ngomongin uang saya goblok Mas Adew. Yang penting punya rekening dan bertambah gitu. Rekeningnya saya masuk ke istri ya Mas Adew, nggak di saya. Ya. Oh ya, podo itu. Jadi mencegah nakal. Nah, itu. Jadi kita kelihatan kan kalau dari wajahnya kita tampak seperti pria baik-baik. Bukan hanya tampak, tapi memang pria baik-baik. Gitu ya? Iya, betul. Oke, Sobat Cemilan Bisnis, terima kasih telah nonton video ini. Mas Una, terima kasih sudah berbagi. Matur nuwun banget. Nanti semoga kita bisa segera ketemu di Jogja setelah ini ya. Siap. Oke, matur nuwun. Stay live.